Modal saya tuh nggak ada, Mbak. Untuk belanja besok pun saya nggak punya modal. Aku nggak mau tahu, pokoknya kamu harus ganti rugi. Ibu kalau ada masalah jangan main pergi-pergi gitu, Bu. Selesaikan bersama-sama. Bapak pasti akan membantu Ibu. Ibu pergi kemana, Bu? Pulang, Bu. Cari siapa ya, Mbak? Permisi, Mbak. Cari siapa? Cari suami saya. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin. Aduh, kamu ini ya ngagetin orang aja. Lagian kamu sih pagi-pagi ngelamun mikirin apa? Jangan-jangan kamu tadi malam kalah ronde ya sama istri kamu ya? Hush, ngawur kamu ya. Kok bisa kalah ronde? Aku ini laki-laki perkasa, mana mungkin aku kalah. Jangan-jangan kamu belum puas ya gara-gara kamu gak minum jamu. Kamu mikirnya kemana? Duduk. Ya enggak kan, siapa tahu kalah ronde tadi malam, Ferry. Makanya cari istri, biar kamu nggak pikiran kemana-mana. Boro-boro aku cari istri, orang aku makan aja susah, apalagi aku beristri, ngasih makan istri lagi. Wah, tambah pusing aku. Ya, Biasanya kalau kamu ngasih kado untuk perempuan yang berkesan itu apa ya? Kado apa ya enaknya? jangan-jangan kamu punya pacar lain ya selain istri kamu? Tobat, Fer, tobat. Kamu aja sekarang masih galau. Ngapain kamu cari kado buat cewek lain? Kamu ini ya selalu negatif aja tentang aku. Aku nggak ada wanita lain selain istri aku. Istri aku itu satu-satunya bagi aku seumur hidup aku. Di hatiku hanya ada dia. Siapa tahu kamu kan mau nambah gitu, Fer. Kon mau nambah apa? Maksudnya mau nambah gitu, nambah satu istri lagi. Enggak. Aku enggak sanggup. Kenapa? Kita bosan sama yang lama, kita ke istri yang baru. Kamu enak main nikah-nikah punya istri lagi. Makannya gimana? Mau dikasih makan rumput gitu? Siapa tahu kan, Fer. Kamu punya rezeki mau nambah istri. Kan aku belum tahu juga. Enggak. Emangnya siapa sih yang mau dikasih kado? Gini nih, istri aku kan ulang tahun. Diem, nggak usah gerak-gerak. Nggak enak, Fer. Duduk di sini nggak enak, panas. Bongkong aku panas. Hah? Panas. Apanya yang panas? Bongkong. Oh, aku kira burung. Gini, dengerin ya baik-baik. Diem. Istri aku kan sekarang ini ulang tahun. Aku ingin rasanya memberikan sebuah kado yang berkesan untuk dia, yang gak terlupakan, biar dia itu selalu tersenyum. Apa ya enaknya, Di? Itu kan istri kamu ya. Gimana kalau dikasih penggorengan aja, biar tambah cepet masaknya. Udah banyak di rumah. Apa ya? Cangkul? Emang istri aku disuruh nyangkul di sawah. Lupa. Sorry. Gimana kalau kasih boneka aja? Kamu pikir istri aku itu anak kecil yang suka dikasih boneka? Yang lain dong, Di. Apa kek? Nah, aku udah dapet nih. Apa? Gimana kalau istri kamu tuh dikasih pengaman aja, biar aman? Hush! Loh, Ngawur ngomongnya. Gak enak pakai pengaman, enak langsung. Udah yang lain. Jangan yang aneh-aneh.
Kalau aneh-aneh lagi, aku ceburin tuh ke parit. Iya sabar Ferry, sabar. Namanya juga aku memberikan solusi. Kalau misal dikasihkan bedak, biar perawatan tambah cantik gitu Ferry. Kalau dibayar semua kan nanti uang aku habis. Aku tahu nih. Biar aku nggak rugi, aku juga untung. Aku tahu apa yang aku harus lakuin. Vina, kamu itu pinter deh. Aku lakuin aja kecurangan. Nggak apa-apa kan curang sedikit. Lagian ya, udah aku jemput, juga udah aku antar. Karena aku nih yang rugi bensin. Kenapa nggak diantar sendiri? Gimana sih jualan kok kayak gitu, punya usaha nggak mandiri? Harus pembelinya juga yang harus ke rumahnya. Enak tuh, udah dapat uang, juga dapat keuntungan. Mana mau tuh pembeli kalau kayak gitu terus. Hasilnya banyak, juga ruginya ke pembeli. Nggak mau lah. Jauh banget lagi rumahnya, capek. Bedak. Kemarin udah beli bedak sama lipstik. Masa iya aku kasih bedak lagi? Nanti aku dimarahin deh. Bapak ini pemborosan. Ibu udah beli bedak, ngapain Bapak beli bedak lagi? Kalau nggak kepake, kan mubazir Pak. Mending dibeli beras, gitu. Iya bener juga ya. Bentar deh. Emangnya istri kamu hobinya apa sih Ferry? Apa? Hobinya apa istri kamu? Biar aku tuh bisa menyimpulkan istri kamu tuh kesukaannya apa. Nih gini ya, istri aku itu suka masak. Makanya gak usah heran kalau panci, teflon, kukus, oven itu ada di rumah. Kalau suka masak, gimana kalau istri kamu kasih kue bolu aja? Kue bolu ya? Oh iya, istri aku kan nggak bisa buat kue bolu. Dia itu pengen buat kue bolu katanya. Pasti dia suka nanti kalau aku belikan kue bolu. Tapi harganya berapa, Di? Kalau harga sih aku belum tahu juga, Ferry. Aku kan orang nggak punya, aku nggak mampu buat beli kue bolu. Jangankan kue bolu, makan aja aku sama telur setiap harinya. Telur puyuh lagi. Itu aku kalau mau makan ya, malam-malam aku cari tuh ke kebun-kebun warga. Siapa tahu dapat telurnya, baru aku bisa makan. Sengsara amat hidup kamu ya. Namanya juga hidup, Ferry. Terus kerja tiap hari nyangkul, kerja ke Pak Haji Muhaimin, gak dibayar. Udah nunggak 2 minggu. Haji Muhaimin nunggak? Iya bayarannya, Ferry. Makanya pindah ke juragan aku, Haji Iskandar Muda. Gerah banget ya hari ini. Tapi ini ngomong-ngomong udah jam segini, Vina kok masih belum kesini yang nganterin uang cateringnya? Udah 3 hari. Tapi kenapa Vina itu nggak kesini? Padahal kan aku butuh banget uang itu. Aku juga mau belanja. Mana besok masih ada pesanan catering lagi. Uang aku menipis. Kalau sampai si Vina hari ini nggak bayar uangnya, aduh, dari mana aku dapat modal buat belanja besok ya? Padahal kan lumayan. Cateringan Vina waktu itu lumayan banyak sih. Dulu juga aku mintain DP, dia bilangnya nanti aja dijadiin 1. Duh, kenapa jadi pusing kayak gini? Vina juga dihubungin nggak bisa-bisa. Aku tungguin aja deh di sini, siapa tahu Vina kesini. Terus bayar uangnya deh. Jadi aku bisa ambil orderan selanjutnya. Semoga aja Vina nggak molor lagi. Kalau sampai hari ini dia nggak bayar ya terpaksa aku harus nyamperin ke rumahnya. Enak aja, aku udah masak banyak dia nggak mau bayar. Duh, gerah banget sih. Udah 2 hari loh kayak gini terus cuacanya. Dia nih.
Aku udah nungguin dari tadi, Vin. Hah? Iya, aku udah nungguin dari tadi. Duduk dulu, duduk dulu. Kalau masalah uang yang enggak di mana-mana, orang itu pasti masalah uang itu nomor 1. Mbak Vina, silahkan duduk. Ya, mari, silahkan duduk. Enggak perlu duduk. Aku cuma mau bilang ya sama kamu. Kamu itu tahu masak enggak sih? Tahu? Kenapa? Kurang cateringnya? Kurang kepedean. Cateringan kamu itu semuanya buruk. Mulai dari rasanya. Juga kamu tuh kalau menata makanan itu harus yang indah, Put. Harus yang cantik. Gak mungkin, Mbak. Saya itu masak sama menata itu udah bener. Itu sisa makanan yang buat cateringan Mbak Vina itu aku kasih sama tetangga depan. Enak-enak aja kok rasanya. Iya, itu kan dikasih, bukan disuruh bayar. Kalau aku ini kan bayar sama kamu, Putri. Jadi wajib dong buat aku tuh komentar. Apa bedanya sih, Mbak? Itu kan saya masaknya jadi satu. Jelas itu makanan yang sama dong. Terus juga saya icipin itu enak, Mbak. Bahan-bahannya juga fresh, saya baru belanja di pasar. Kalau soal dagangan kamu itu kan kamu yang bilang enak sendiri. Tapi selama ini nggak ada yang komplain, Mbak. Selalu baik-baik aja kok. Putri, emangnya mulut saya ini bohong ya? Semua teman-teman saya itu pada sakit perut. Kamu sengaja ya mau bikin malu nama saya? Nggak mungkin, Mbak. Kalau misal makanan saya itu emang nggak enak, waktu itu juga Mbak Vina bisa datang ke sini bawa makanannya buat nunjukin ke saya kok. Saya ganti makanannya kok, Mbak. Tapi buktinya kan nggak ada. Mbak udah 3 hari ini baru ke sini, tapi saya pikir Mbak itu mau bayar loh. Loh, aku ini mau bayar loh sama kamu, tapi kalau makanan kamu tuh enak. Kalau makanan kamu tuh nggak enak, ya aku nggak mau bayar lah. Ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Makanan saya tuh enak kok. Gimana caranya Mbak Vina itu nggak mau bayar? Terus modal saya itu gimana? Mbak ini apa-apaan sih, Mbak? Saya tuh masak udah bener, Mbak. Mbak itu harusnya bayar. Saya udah 3 hari nungguin Mbak Vina ya, tapi Mbak Vina itu nggak bayar. Kamu ini yang dibilangin malah tadi yang diomongin cuma uang terus ya, Put? Emangnya kamu pikir aku ini nggak punya uang? Aku pasti bayar kok sama kamu. Tapi 3 hari yang lalu aku sibuk nggak sempet kesini. Dan gara-gara makanan yang aku pesen sama kamu, cateringan kamu itu, semuanya pada ngeluh sakit perut. Semuanya juga masuk rumah sakit. Aku malu sama tamu undangan aku, apalagi sama temen deket aku. Oh iya? Sampai masuk rumah sakit? Iya. Kalau memang iya, Mbak Vina bisa anterin saya ke teman-teman Mbak Vina sekarang biar saya tanya langsung. Ya kamu bisa kan jalan sendiri tanpa bantuan aku? Ya tapi kan saya nggak tahu teman-teman Mbak Vina yang mana. Lah, kamu ini ngambil untung terus ya, Put? Udah aku jemput makanannya ke sini, kalau mau minta antar ke sana. Nggak perlu. Tamu undangan aku juga semua teman aku udah pulang. Sekarang yang terpenting kamu harus ganti rugi. Semua biaya mereka itu aku yang nanggung. Oh, Mbak Vina yang bayar? Ya kalau kayak gitu gimana dong Mbak jalan keluarnya? Saya juga nggak bisa kalau harus ganti rugi. Saya udah masak, Mbak. Bener-bener itu bahannya fresh, saya baru belanja di pasar dan itu nggak ada makanan yang basi. Jadi saya nggak bisa ganti rugi, Mbak. Kamu gimana ya ampun, Put? Aku nggak habis pikir nih ya sama kamu. Tadi kamu ngomong sama aku kalau kamu ngasih ke tetangga itu nggak ada yang komplain. Sekarang kamu mengunggul-unggulkan masakan kamu beli di pasar itu masih fresh. Aku tahu nih permainan kamu ya. Supaya kamu dapat penghasilan yang banyak, kamu pakai makanan yang bahan-bahannya itu udah expired ya? Udah basi. Enggak, Mbak, enggak sama sekali. Beneran enggak. Saya cari bahan-bahan itu yang seger di pasar. Saya utamakan itu bahan bakunya itu emang yang terbaik. Aku kasih tahu sama kamu ya, Putri. Kalau udah makanan nggak layak untuk dimakan, jangan dibikinin untuk cateringan. Aku beli tuh mahal sama kamu. Ya untung aja aku masih belum bayar. Mbak, saya seumur-umur saya buka usaha catering ini, saya nggak pernah memakai bahan makanan yang udah nggak layak pakai. Saya nggak habis pikir, Mbak. Saya juga nggak tahu kenapa Mbak Vina tiba-tiba kayak gini sama saya. Kalau saya harus ganti rugi, saya nggak bisa, Mbak. Uangnya belum dibayar juga sama Mbak Vina kan. Modal saya tuh nggak ada, Mbak. Untuk belanja besok pun saya nggak punya modal. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus ganti rugi. Nanti aku balik ke sini, kamu harus ganti rugi, Putri. Kalau udah kamu itu udah nggak sanggup untuk buka usaha ini daripada usaha kamu membahayakan nyawa orang, ya kan? Tutup aja, nggak usah buka cateringan. Masakan juga enaknya nggak seberapa kok. Iya, Mbak, saya usahain. Nanti ya, kalau sampai nanti kamu itu nggak bisa bayar, aku laporin kamu. Iya, Mbak. Iya, enggak, iya. Gimana sih? Kalau nggak tahu masak, aku aja sih, Put, yang masak.
males ya berurusan sama orang nggak punya. Repot. Masa iya sih makanan aku nggak enak? Tapi kenapa selama ini nggak pernah ada yang komplain sama aku baru Mbak Vina ini? Aduh. Kalau nanti Mbak Vina kesini lagi buat minta ganti rugi, aku mau bayar pakai apa ya? Aduh. Tapi rasanya aku masih nggak percaya kalau makanan aku ini meracuni orang-orang. Nggak mungkin lah. Ya Allah, kenapa jadi gini sih? Aku mau dapat uang dari mana ya buat ganti rugi? Untuk modal besok aja aku masih belum punya. Aduh, masa iya sih? Aku harus minta sama bapak. Malah nyusahin bapak kan jadinya. Roti kecil-kecil kayak gini 15.000. Wah, ternyata kue bolu itu mahal ya. Tapi nggak apa-apa. Buat menyenangkan hati istri, aku rela membeli. Sekalipun 100.000 aku beli. Buat istri aku 1 tahun sekali. Dari aromanya, walaupun terbungkus plastik, udah harum. Istri aku lagi duduk-duduk. Mikirin apa ya? Jangan-jangan mikirin kado dari aku. Aku sembunyiin deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang, Pak. Lagi mikirin apa, Bu? Ini loh, Pak. Bapak tahu Ibu lagi mikirin apa? Tara! Ini kue bolu. Kue bolu? Iya, sekarang kan hari ulang tahun Ibu. Ibu juga pengen buat bolu tapi nggak bisa-bisa. Nah, jadi Bapak bawain deh kue bolu yang udah jadi. Ibu sampai lupa kalau hari ini ulang tahun? Masa sih Ibu sampai lupa sama hari ulang tahunnya sendiri? Dan juga ini bukan bolu, Bapak. Ini tuh soft cake. Loh, kata pelayannya tadi ini bolu, tapi dikemas dengan gaya yang lain gitu, Bu. Bukan, ini soft cake. Loh, Bu, ini mahal loh, Bu. 15.000, Bu. Katanya kue bolu paling enak. Bapak, kenapa nggak dibaca dulu sih? Tapi nggak apa-apa deh, kan udah dibeli. Duduk. Gimana kerjanya? Ya kan sekarang kan Bapak lagi libur, Bu. Oh iya ya, Bapak lagi libur sekarang. Ya udah, gimana kalau soft cake-nya kita makan berdua? Mau Boleh. Ibu suapin? Itu kan buat Ibu. Ya meskipun buat Ibu, tapi kita makannya harus berdua. Masa iya cuma Ibu sendiri yang makan? Kan kasihan Bapak, cuma ngeliatin aja. Maaf ya, Bu. Di ulang tahun Ibu ini Bapak cuma belikan itu, Bu. Nggak beli kue tar. Dan seperti itu, pakai tropi. Tropi? Push, gitu. Itu yang meletus. Terus keluar kertas-kertas warna-warni gitu. Pak, Ibu udah nggak butuh itu. Nggak apa-apa meskipun bukan kue tar. Nggak apa-apa, yang penting Ibu bisa menikmati ini berdua sama Bapak. Tapi kan, Bu. Bismillah. Bismillah. Tapi, Bu, ini kan perayaan 1 tahun sekali umur Ibu. Jadi kan harus berkenan, harus apa ya? Harus selalu diingat gitu, Bu. Pak, kita ini bukan ABG lagi. Jadi kayak gini aja Ibu udah seneng loh. Apalagi ini Bapak belinya pakai usaha Bapak. Jadi kan rasanya itu udah lebih istimewa. Makasih ya, Bu.
Makasih ya, Bu. semua yang terindah Ibu itu sudah ngertiin Bapak, menerima Bapak apa adanya, menerima Bapak kekurangan Bapak. Pak, Bapak itu suami Ibu. Jadi apapun kekurangan Bapak dan apapun kekurangan Ibu, kita kan harus saling melengkapi. Kekurangan Bapak, Ibu lengkapi. Kelebihan Bapak, Ibu syukuri. Makasih banyak ya, Bu. Ibu adalah istri yang paling pengertian. Ih, bye deh. Ini mau lagi nggak? Oh iya. Ibu nanti masak. Berhubung ini hari spesial, Ibu mau masak opor ayam. Siapa yang mau? Bapak, Bapak mau? Iya ya udah nanti Bapak Ibu kasih porsi yang banyak. Enak. Porsi jumbo. Oh, harus ada sayap. Harus ada Paha. ceker. Siap? Ceker mau paha nggak sih? Enggak, Ya udah deh. lebih enak sayap ceker. Oke, siap Bapak. Nanti Ibu masakin yang enak. Tapi Bapak mau ke rumah Pak Haji Skandar dulu ya? Oh. Ada perlu? Iya. Iya, Pak. Ya udah. Setelah pulang dari sana, Bapak langsung makan. Iya. Aduh, Udah mau hujan. Aku sekarang harus mengecek semua warga saya. Siapa tahu warga saya mempunyai rezeki nanti. Pak RT, mampir dulu Pak RT. Ini ada jagung, makan enak gratis. Gitu. Jadi warga itu harus baik pada RT-nya, pada kerabatnya. Karena desa itu tanpa kerabat desa itu tidak menjadi desa. Desa itu pasti ada warganya, ada penduduknya. Begitulah saya itu dijadikan RT karena warga saya itu percaya sama saya. Begitu. Saya ini hanya menjelaskan pada diri sendiri. Kalau ada orang, saya menjelaskan pada orang gitu. Mending aku laporin aja, udah kesel banget nih. Pak RT kayaknya nggak sibuk tuh, lagi santai. Ada apa Pak Rasid nelfon ini? Aku pikir ngomong sama aku. Halo Pak Rasid, ada apa Pak? Oh iya, gampang masalah itu Pak. Ya udah, nanti saya kabarin lagi ya. Ya. Iya. Sebelumnya saya terima kasih ya Pak Rasid ya. Sudah mengasih info terhadap saya ya. Ya baik Pak Rasid. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam Mbak Vina. Ada apa Mbak Vina? Pak, saya mau lapor dong Pak. Mungkin Pak RT masih belum tahu ya soal warga Pak RT sendiri yang sudah menyebabkan semua orang itu merasa dirugikan. Jadi Mbak Vina itu melapor terhadap Pak RT itu tentang masalah apa? Ya, tentang masalah ini Pak, Putri itu kan buka cateringan. Nah, makanan yang dijual Putri itu bagi saya itu sudah makanan yang basi dan tidak layak untuk dimakan. Jadi semua para tamu undangan saya yang saya sudah pesenkan sama Putri itu sakit perut Pak. Mbak Vina, sini Mbak Vina. Mbak Vina itu jangan asal melaporkan kalau tanpa ada bukti nyata. Kalau bagi saya itu kuenya Mbak Putri itu enak-enak saja. Banyak orang yang pesan terhadap Mbak Putri atas kue-kue yang Mbak Putri itu jual belikan. Justru Pak Vero itu lagi makan kuenya Mbak Putri itu, suara Mas Vero itu lagi berubah seperti itu. Bukan gitu Mbak Vina. Sekarang kan lagi cuaca itu tidak enak. Jadi panas dingin tetap saya kerja Mbak Vina, karena saya itu menjabat sebagai RT itu tidak gampang, tidak semudahnya warga yang menilai jadi RT gampang tinggal bayaran, tidak. Tapi Pak RT itu selalu mengerjakan dengan ya tanggung jawabnya terhadap warga di desa ini Mbak Vina. Saya ini mau laporan loh ya Pak, bukan mau dengar semua keluh kesah selama Pak Vero menjabat jadi RT.
Enggak, saya cuma bilang terhadap Mbak Vina bahwasannya sekarang itu cuaca tidak baik-baik saja. Begitu. Kalau begitu Mbak Vina ada laporan, mumpung saya itu gak ada kerjaan, hari libur lagi, saya harus datangkan Mbak Putri. Kita harus ke sana aja biar tidak merepotkan Mbak Putri. Siapa tahu Mbak Putri lagi buat kue gitu. Saya tidak mau warga saya itu ada kerusuhan atau pertengkaran sesama warga saya. Itu bisa memalukan RT. Loh, Pak, tapi saya harus pastikan ya Pak Vero itu pegang nama saya. Udah yuk, Pak jalan. Jangan gitulah Mbak Vina. Saya tidak mau membela sebelah pihak. Siapa yang benar, ya saya yang membelanya. Kalau salah, mungkin saya tidak memarahi, hanya menasehati, begitu Mbak Vina. Ya udah Mbak Vina, kita berangkat ya. Mumpung bapak lagi nggak ada di rumah, aku nggak bisa terus-terusan ngelibatin bapak dalam setiap masalah aku. Aku harus bisa menyelesaikan masalah aku ini sama Mbak Vina tanpa melibatkan bapak. Cuma ini satu-satunya jalan untuk bisa menyelesaikan masalah sama Mbak Vina. Kasihan ayah. Kalau sampai ayah tahu masalah aku sama Mbak Vina, pasti ayah kepikiran banget. Aku nggak mau ya ayah itu terus-terusan mikirin masalah aku. Masalah keluarga kita udah banyak, malah mau aku tambahin sama masalah aku. Bismillahirrahmanirrahim. Belum nyala. Oh. Oke. Ah, ini dia. Halo. Iya. Tolong siapkan kendaraan untuk saya sekarang juga. Untuk alamatnya nanti saya SMS. Iya, terima kasih. Aku nggak bisa membiarkan masalah ini berlarut-larut. Aku harus menyelesaikannya secepat mungkin. Ayah, tungguin ibu ya. Ibu nggak lama kok. Sebentar lagi ibu pulang. Loh, kok pintunya kebuka? Ada tamu kah tadi? Gak biasa-biasanya ibu buka pintu selebar gini. Bu? Ibu? Bu? Ibu? Opor ayamnya ada, tapi orangnya nggak ada. Mana ibu ya? Bu? Ibu? Ibu? Pergi kemana ibu ya? Gak biasa-biasanya ibu pergi keluar tanpa izin aku. Walaupun aku ada di luar, pasti ibu nungguin aku. Tapi sekarang kok nggak ada ibu ya? Pergi kemana dia? Kok perasaan aku jadi gak enak? Pak RT? Ya, ada apa Pak RT? Kedatangan saya ke sini hanya untuk memastikan istri kamu membuat kue itu benar atau tidak. Kebanyakan orang melapor terhadap saya itu sakit perut semua. Maksud Pak RT apa ya Pak? Panggil istri kamu sekarang. Saya dari tadi nyari-nyari istri saya, Pak. Tapi istri saya nggak tahu kemana, Pak. Terbukti kan, Mbak Vina? Iya, Pak. Suaminya menyembunyikan istrinya karena istrinya sudah bersalah. Mbak Vina, ada masalah apa ini, Mbak Vina? Aku kasih tahu kamu ya, kamu ini kan sebagai suami. Jadi kamu itu perlu tahu kelakuan istri kamu itu seperti apa. Istri kamu itu kan buka cateringan. Nah,
Nasi yang dijual oleh istri kamu itu sudah tidak layak untuk dimakan. Jadi tamu undangan aku itu sakit perut sampai dibawa ke rumah sakit. Itu semua gara-gara istri kamu. Gak mungkin, Mbak Nasi Vina. atau kue, Mbak Vina? Ya sama aja dong, Pak. Aku tuh juga pesen nasi sekaligus kue. Gak mungkin, Mbak Vina. Soalnya saya sendiri yang membantu istri saya untuk membuat cateringan itu, Mbak Vina. Mas Ferry, saya itu selaku RT sangat malu kalau ada warga itu bisa meracuni warga saya. Maaf, Pak Kalau RT. kamu nggak bersalah, panggil istri kamu sekarang, ngadep ke saya. Saya kan sudah bilang, Pak RT, istri saya nggak ada di sini, Pak RT. Kenapa kabur? Saya nggak tahu istri saya pergi kemana. Tapi saya jamin, saya percaya sama istri saya nggak bakalan melakukan hal seperti itu. Udahlah, salah atau tidak, kamu pasti membela istri kamu. Iya. Kalau semisal istri kamu benar-benar tidak bersalah, gak mungkin dia hilang dari sini. Ngerti kamu? Besok saya akan kembali lagi ke sini. Semisal istri kamu tidak ada di sini, terpaksa Kamu yang bertanggung jawab. kamu bertanggung jawab atas kesalahan istri kamu. Nanti, kalau istri kamu sudah pulang, bilangkan sama istri kamu bahwasannya ngadep pada Pak RT. Udah Mbak Vina, saya pergi dulu. Saya masih ada kerjaan. Iya, Pak. Aku juga mau pulang. Aku nggak punya urusan sama kamu. Aduh, Bu. Ibu kalau ada masalah jangan main pergi-pergi gitu, Bu. Selesaikan bersama-sama. Bapak pasti akan membantu Ibu. Ibu pergi kemana, Bu? Pulang, Bu. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu. Assalamualaikum. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar. Cari siapa ya, Mbak? Permisi, Mbak. Cari siapa? Cari suami saya. Ibu. Bapak. Ibu. Pak. Ibu dari mana aja? Terus baju siapa yang Ibu curi? Ini baju bagus loh, Bu. Baju mahal. Ibu nggak nyuri baju siapa-siapa, Pak. Ini Terus? baju Ibu. Ini tas mahal juga, Bu. Ibu dapat dari mana kalau nggak nyuri? Bapak nggak mampu beli tas seperti ini, Bu. Sini deh. Jam tangan. Wah, ada berliannya di dalam, Bu. Bu. Kembalikan, Bu. Kembalikan, Bu. Ini bukan hak Ibu. Kalau bukan hak Ibu, itu dosa, Bu. Pak, Ibu nggak pernah mencuri punya siapapun. Semua barang yang Ibu pakai ini milik Ibu sendiri. Jangan aneh-aneh deh, Bu. Bu, Pak. masalah yang sama Pak RT, sama Mbak Vina masih belum selesai. Itu dia. Ibu minta maaf ya sama Bapak. Ibu pergi tanpa izin dari Bapak. Duduk, Bu. Duduk dulu, Bu. Duduk. Coba ceritakan sama Bapak. Ada apa sebenarnya ini, Bu? Maka dari itu sini,
Ibu tuh mau cerita dari tadi, Pak. Pertama Ibu mau minta maaf dulu ya sama Bapak. Ibu nggak cerita kalau Ibu punya masalah sama Mbak Vina. Cuma Gak masalah... apa-apa, Bu. Kita selesaikan bersama-sama. Pak. Bapak ini adalah suami Ibu. Iya, Bu. Ibu adalah istri Bapak. Bapak sebagai kepala rumah tangga, Bapak harus membela istri Bapak. Bagaimanapun masalahnya, bagaimanapun susahnya, Bapak akan selalu ada untuk Ibu. Pak, dengerin dulu dong. Ibu belum selesai cerita. Iya, Bu. Silakan ngomong, Bu. Ibu tahu kalau Bapak itu pengen melindungi Ibu, tapi masalah Ibu sama Mbak Vina itu terlalu rumit, Pak. Astaga, Bu. Gelang emas dari mana ini, Bu? Udah. Nanti Bapak akan tahu semuanya dari mana barang-barang Ibu ini, ya. Yang penting sekarang dengerin dulu Ibu mau cerita. Ya? Iya, Bu. Jadi beberapa hari yang lalu Mbak Vina itu pesan catering sama Ibu dalam jumlah yang banyak. Terus Mbak Vina itu udah 3 hari kan nggak bayar cateringnya sama Ibu. Ibu nungguin. Tiba-tiba Mbak Vina datang pakai marah-marah, katanya cateringan Ibu itu bikin semua teman-teman Mbak Vina itu sakit perut sampai masuk rumah sakit. Terus Mbak Vina minta ganti rugi sama Ibu. Iya. Nanti kita usaha bersama-sama. Bapak akan usaha cari uang. Enggak, Bapak nggak usah usaha cari uang. Karena alasan Ibu pergi dari sini itu karena untuk menyelesaikan masalah. Sebenarnya Ibu itu adalah putri tunggal dari seorang pengusaha di kota. Ya, tapi Ibu nggak pernah cerita sama Bapak. Karena Ibu lebih suka hidup sederhana seperti ini, Pak. Bapak jangan marah dulu. Dengerin Ibu dulu, Pak. Jadi Ibu orang kaya? Iya. Waktu di pasar Ibu gak punya rumah, gak punya keluarga, dan gak punya tujuan kemana-mana. Tapi sekarang Ibu mengakui kalau Ibu itu adalah anak orang kaya. Pak, maafin Ibu. Ibu melakukan semua itu ada alasannya, Pak. Karena hidup Ibu ini berkelimangan dengan harta. Hidup Ibu ini serba kecukupan. Banyak laki-laki yang cuma memanfaatkan Ibu. Ibu muak dengan itu semua, Pak. Tapi Bapak enggak gitu, Bu. Iya, maka dari itu Ibu lebih suka hidup sederhana seperti ini. Tapi karena ada masalah sama Mbak Vina kemarin, Ibu mau nggak mau harus pulang, harus menyelesaikan masalah ini. Dan Ibu harus menemui pengacara Ibu. Karena masalah ini tuh nggak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan saja. Ibu sewa pengacara pasti mengeluarkan biaya puluhan juta. Itu Pak, terlalu mahal, Bu. nggak perlu biaya. Udah, semua itu udah Ibu atur sedemikian rupa. Dan Bapak sama Ibu nggak usah mengeluarkan biaya sepeser pun, ya. Terus bayar pengacaranya gimana, Bu? Dia itu pengacara keluarga Ibu. Udah, tenang aja. Syukurlah kalau gitu, Bu. Bapak itu cemas sama Ibu. Tiba-tiba Ibu ngilang. Tiba-tiba Ibu nggak ada kabar. 2 hari ini Bapak uring-uringan. Bapak cari seluruh pelosok desa ini. Desa tangga juga Bapak cari. Tapi nggak ada Ibu. Maafin Ibu ya, Pak. Ibu udah bikin Bapak khawatir. Yang penting Ibu kembali. Bapak cuma tidak ingin terjadi apa-apa sama Ibu. Itu aja. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hei Dinda, masihkah bisa